Oke, pengetahuan kuantitatif pada tes berbasis skolastika terdiri dari soal kuantitatif dan soal penalaran. Nah, soal kuantitatif terdiri dari hitung cepat, ya, materi hitung cepat, deret bilangan, perbandingan, geometri, dan soal cerita. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai materi hitung cepat. Oke, kita lihat ya. Nah, yang pertama, beberapa cara cepat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal-soal bilangan, yaitu perkalian dengan unsur akal 5. Jadi, kalau misalkan ada sebuah bilangan dikalikan dengan angka 5, kebanyakan 64 kali 5. Bentar, kita ganti jadi warna putih ya. Ini. Nah, 64 kali 5, setengahnya dari 64 itu berapa? 32 kan? Lalu kita kalikan dengan 10, jadi 320, seperti itu. Atau kalau misalkan kita punya berapa lagi nih? 18 ya, 18 kali 5, setengahnya dari 18 atau 18 dibagi 2, kan 9 ya, tinggal kasih 0. Lalu misalkan kita punya lagi pengen yang gede nih angkanya, misalkan 2004 dikali 5, nah 2004 nya kita bagi 2 jadi berapa? 1002 ya, lalu kita kalikan 10, hasilnya adalah 10.020. Kalau misalkan kita punya angkanya itu misalkan ganjil, ini 15 deh, kali 5, 15 kali 5 itu kan 7, nih 15 bagi 2 itu 7,5, lalu kita kali 10 jadi 75. Lalu kalau misalkan angka yang gede tapi dia ganjil, misalkan 983 kali 5, nah setengahnya dari ini kan ini 491 ya, 491,5, lalu kita kali 10 jadi 4915. Nah, seperti itu. Jadi, bilangan dikalikan 5 berarti bilangan itu kita bagi 2, lalu kita kalikan dengan 10. Mudah ya? Lanjutkan. Nah, yang kedua ada bilangan kuadrat dengan satuannya 5. Misalkan ini, n-nya kita nggak tahu ini berapa. Lalu ini yang belakangnya, satuannya itu adalah 5. Berarti n 5 kuadrat. Misalkan kita punya, yang bisa aja ya, 25 deh. 25 kan tahu hasilnya ya. Kita pakai cara ini. Berarti ini n-nya 2. Berarti 2. 2 tambah 1, lalu di belakangnya kita kasih angka 25. Ini kan 2 kali 3 ya. Lalu 25. Ini berapa? 6, 25. Jadi 25 kuadrat adalah 625. Lagi-lagi, kalau misalkan kita punya 75 deh, yang angkanya agak gede ya. 75 kuadrat itu berapa? Berarti jadi 7, ini 7 tambah 1, lalu di belakangnya kita kasih angka 25. Ini 7 kali 8, lalu 25. Berapa nih? 5, 6, 25. Oke, kalau misalkan kita punya lagi 35 deh. Misalkan ini 35 kuadrat. Berarti 3. Ini 3 tambah 1, belakangnya kasih 25. Jadi berapa? 3 kali 4, belakangnya kasih 25. 12, 25. Lagi, kalau misalkan kita punya 65 kuadrat, sama ya caranya ya. Berarti 6 tambah 1, belakangnya kasih 25. 6, ini 7, 25. Berapa nih? 4225. Tidak percaya silahkan dicek pakai kalkulator jawabannya sama apa enggak. Oke, itu cara hitung cepatnya ya. Kemudian, ada perkalian dua bilangan dengan satuannya 5. Jadi, misalkan yang pertama bilangan puluhan, genap dan ganjil. Jadi di sini yang pertamanya kita pakai genap, yang keduanya ganjil. Si n-nya genap, m-nya ganjil. Misalkan yang genap itu berapa? 25 ya. 25 dikali 15 deh, yang mudah dulu. Berarti pakai rumus ini ya. 2 kali 1 ditambah 2 tambah 1 per 2, lalu di belakangnya kasih 25. Nah, ini caranya, ini 2, lalu tambah, ini berapa? 3 per 2. 3 per 2 itu berapa? 1,5 ya. Belakangnya kasih 25. Ini kan 3,5. 3,5 sih, 0,5-nya kita tambahin dengan 2. Berarti 375. Ini jawabannya seperti itu. Misalkan 65 kali 35 ya. Kan nggak genap nih.
dikali 35. Pakai rumus yang sama lagi, berarti 6 kali 3 ditambah 6 tambah 3 per 2, belakangnya kasih 25. Jadi hasilnya berapa nih? Ini kan 18 ya. 18 ditambah ini berapa? 9 per 2 itu 4,5. Lalu kasih 25. Ini berapa? 22,5. Berarti 227. Jadi kalau komanya, yang si koma 5-nya itu kita tambahin dengan si 2-nya. Jadi nanti belakangnya 75. Oke, lagi. Nah, bilangan puluhan ganjil dan ganjil. Jadi, si puluhannya itu yang pertamanya ganjil, yang keduanya juga ganjil. Jadi di sini A-nya ganjil, B-nya juga ganjil. Misal kita punya ganjil itu berapa sih? 3 ya. 35 dikali berapa yang ganjil lagi? 55 misalkan. Ini sama dengan berapa? Kita pakai rumus ini, berarti 3 kali 5 ditambah 3 tambah 5 per 2. Di belakangnya ada angka 25-nya. Berapa nih? Ini 15 ditambah 8 bagi 2 itu 4. Belakangnya pakai 25. 19 25. Ini udah jawabannya 1925. Nah, ini ganjil dua-duanya ya. 75 angkanya kita gede-gedein. Jadi 95 gitu ya. Berarti 7 kali 9 ditambah 7 tambah 9 per 2. Belakangnya kasih 25. Ini kan 63 ya. Ditambah 16 bagi 2 adalah 8. Ini 25. Berapa nih? 7, 1, 2, 5. Ini hasilnya 7. Yang ketiga yaitu bilangan puluhan ganjil dan genap. Jadi yang pertama puluhannya adalah ganjil, yang pertama puluhannya genap. Di sini ya A-nya ganjil, B-nya genap. Jadi kalau misalkan kita punya yang A-nya ganjil itu berapa ya? 35 deh. 35 dikali B-nya genap nih. B-nya genap itu misalkan 25. Nah hasilnya pakai rumus ini ya. Berarti A kali B 3 kali 2 ditambah 3 tambah 2 dikurangi 1 per 2. Belakangnya kita kasih 75. Jadi ini 6 ditambah ini 5 kurangi 1, 4. 4 dibagi 2, 2. Belakangnya 75. Ini hasilnya berarti 875. Kemudian kalau misalkan kasih contoh lagi deh. Ganjil dulu ya. 75 dikali dengan yang genap 85. Berarti ini 7 kali 8 ditambah 7 tambah 8 dikurangi 1 per 2. Belakangnya kasih 75. Berapa nih? 56 ditambah ini 15 kurangi 1, 14. 14 dibagi 2, 7. Ini 75. 56 ditambah 7, 63 ya. Jadi ini jawabannya 6375. Seperti itu ya, mudah ya. Oke, kita kasih contoh satu lagi deh. Misalkan yang kecil deh. Yang 15 dikali 25. Ini kan ganjil ya. Sini genap. Berarti ini hasilnya 1 kali 2 ditambah 1 tambah 2 dikurangi 1 per 2. Lalu di belakangnya kasih 75. Berarti ini hasilnya 2 ditambah ini 3 dikurangi 1, 2 per 2, 1, 75. Hasilnya adalah 375. Oke, mudah ya. Lanjutkan yang terakhir ini, jika dua bilangan dengan puluhannya 5. Di perkalian dua bilangan yang puluhannya 5. Tapi ini dengan angka yang sama belakangnya ya. Misalkan kita punya 54. Nah, 54 dikali 54 ini hasilnya adalah 25 tambah n-nya 4, terus ini 4 kuadrat. Berarti ini 29, ini 16. 29, 16 hasilnya. Atau kalau misalkan kita punya 52. 52 kali 52, ini hasilnya berarti 25 tambah 2, sininya 2 kuadrat. Berapa nih? 27. Nah, ini 4 kan ya. Kalau dia 4 berarti di depannya kasih 0. Gitu. Atau kalau misalkan kita punya 50 berapa lagi? 55 gitu ya. 55 kali 55 berarti 25
tambah 5, di sininya 5 kuadrat. Apa nih? 25 tambah 5 30 ya. 30 25. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Apalagi nih? Oke, perkalian dengan bilangan 11. Berarti kalau misalkan kita punya puluhan di sini ya. Ini puluhan kali dikali 11. Berarti misalkan puluhannya itu adalah AB. AB kali 11, maka ini hasilnya adalah A, lalu A tambah B, di sininya B. Jadi contohnya gini. Misalkan 34 bilangan ini kan puluhan ya, dikali 11. Berarti ini 3, lalu 3 tambah 4, sininya 4. Jadi hasilnya adalah 37. Kalau misalkan ratusan ya. Ratusan dikali 11. Berarti ABC kali 11. Ini sama aja kayak yang tadi di atas. A, terus ini A tambah B. Di sini B tambah C. Di sini belakangnya C. Misalkan kita punya 342, kita kalikan dengan 11, berarti di sininya 3, terus 3 tambah 4, terus lagi 4 tambah 2, di sininya 2. Jadi berapa nih? 3, 7, 6, 2. Nah, gimana kalau misalkan kita nggak usah pakai rumus? Misalkan ini deh, 34 dikali 11 gitu ya. Berarti ini turunin aja 4, lalu ini tambahin jadi 7, lalu turunin 3-nya. 3, 7, 4, sama. Kalau misalkan 342 juga sama. 342 kali 11 berarti 2-nya turun, terus 2-nya tambahin ke sini. Jadi 6, lalu 4-nya tambah ke 3 jadi 7, lalu turun lagi si 3-nya. Jadi 3, 7, 6, 2. Kalau misalkan angkanya banyak, misalkan berapa nih? 5, 4, 3, 2, 1. Lalu kita kalikan 11. Ini sama caranya ya. Satunya turunkan, lalu ini tambahin. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 4, 7. 4 tambah 5, 9. Lalu 5-nya turunin. Ini hasilnya. Oke. Ini hasilnya ya. Jadi tinggal dijumlahin aja. Kalau misalkan si angkanya gede, misalkan 74 nih ya, dikali 11. Ini kan nanti dia kalau ditambahin jadi tambah 1 ya. Berarti ini 4. Ini kan 11. Berarti 11, 1 tambah 7, 8. Gitu. Jadi jawabannya 814. Udah ya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu pembagian dengan angka 11. Jadi kalau misalkan pembagian dengan angka 11-nya itu tidak habis, maka akan menghasilkan bilangan desimal dengan ciri-ciri. Yang pertama, angka yang berada di belakang tanda koma merupakan 2 angka yang selalu berulang. Kemudian, angka pertamanya merupakan bilangan yang dibagi 11 atau sisa pembagian 11 dikurangi 1. Lalu, yang ketiga, jumlah dari 2 angka yang berulang selalu 9. Oke, kita kasih contoh soal. Misalkan 15 dibagi 11. 15 bagi 11. Ini kan pasti desimal kan hasilnya ya. Oke, 15 bagi 11 itu berapa? Ini 1, sisanya 4. Nah, gimana cara membuat dia jadi desimal? Berarti ini 1,4-nya kita kurangin 1. Lalu ketika dijumlahin, dia hasilnya jadi 9. Berarti 3 tambah berapa supaya 9? 6. Lalu tadi yang pertama, si bilangan komanya itu dia berulang ya. 2 angka yang berulang. Berarti 36, 36, 36, 36. Gitu. Bisa? Oke. Nah, gimana kalau misalkan kita punya angkanya di bawah 11? 10 bagi 11. Ini kan 0, sekian. Berarti nanti 100 dibagi 11 itu berapa? 9 ya. 9. Sisanya 1. Nah, karena di sini tadi dia 0, sekian, maka kita gunakan yang ini.
Jadi berapa? Tinggal tulis aja 9. 9 tambah berapa supaya jadi 9? Ya tambah 0. Jadi gini, 0,90, 90 lagi, 90 lagi. Bisa. Oke, kita lanjut lagi. Contoh lagi. Misalkan 5 deh. 5 bagi 11. Ini juga 0, kan? Berarti nanti jadi 50 dibagi 11. 50 bagi 11 itu 4. Sisanya 6. Pakai yang mana? Pakai yang ini atau yang belakang? Pakainya yang depan, karena tadi dia si 5-nya kurang dari 11. Berarti 4 ditambah berapa supaya jadi, kok ini langsung tulis 5 sih? 4 ditambah berapa supaya jadi 9? Ya ditambah 5. 45, 45, 45. Dan kemudian kalau misalkan kita punya berapa nih? 35. Oke, 35 bagi 11. Berarti kan 3 ya. Sisanya berapa? Sisanya 2. Berarti nanti hasil akhirnya di 3,2 dikurangi 1, 1. Di 8, 18, 18. Bisa ya? Oke, lagi. Kalau misalkan 76 dibagi 11. Berapa? 76 bagi 11. Kalau kali 7 dia 77, berarti 6 ya. 6. Sisanya 10. Oke, berarti ini hasilnya berapa? 6, ini kan ya, pakai sisa 10 dikurangi 1 jadi 9. Ini 90, 90, 90.